Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Salam penyertaan Tuhan. Haleluya, mari kita semuanya masuk dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Dia di tempat ini. Haleluya, kami mengangkat setiap tangan kami Tuhan, menyembah Engkau. Persembahkan setiap hati kami dan seluruh hidup kami Tuhan. Menaikkan setiap pujian sembah bagi Tuhan.
kami hari ini Tuhan Yesus masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, menyembah-Mu Bapa dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan bertemu muka dengan muka kepadamu Tuhan Yesus, memperdengar kembali Tuhan, kami menjadi suara-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Roh-Mu Bapa menundukkan setiap hati kami yang datang, yang rindu, yang haus akan Engkau Tuhan, menyembah-Mu di tempat ini Bapa. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai seluruh ibadah kami Tuhan, dari awal sampai akhir ibadah kami Bapa, dengan limpah sukacita sorak-sorai yang daripadamu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Roh Kudus bekerja dengan luar biasa bagi setiap kami yang datang menyembah-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Dengan bersehati kami mengatakan menghancurkan segala pesan iblis, kuasa gelapan, tipu daya setan tidak bisa berkuasa atas kami. Pengacau dalam nama Yesus, roh tidak mau menyembah Tuhan, kami tolong sirko di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Pikiran membara tidak bisa menjamah setiap hati dan pemikiran kami di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami lepaskan kuasa Roh Kudus bekerja luar biasanya menundukkan kami di tempat ini di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari seluruh pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, lambaikan kedua tangannya, haleluya, haleluya. Oke, kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan sambil bersalaman. So kami mau terbang tinggi Tuhan bersamamu Tuhan, sebab Engkau firman yang menjadi pelita atas kami, haleluya. Yuk mari kita semuanya bertepuk tangan, yang lebih meriah lagi, yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, haleluya. Tangannya, haleluya. Yuk semuanya buat seperti ini, haleluya. Yang cowok, yang cewek, oke. Bukan satu tangan Nova, iya 2 tangan. Yuk David juga, yuk semuanya, haleluya. Nanti celebration juga ngikuti ya, haleluya. Semuanya jangan malu-malu, amin, haleluya. Kita sini untuk memuji Tuhan, haleluya. Yuk sama-sama kita nyatakan, ku kan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan.
kita. Haleluya. Haleluya, sebab kami mau Tuhan berjalan bersama-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus. Sebab Engkau yang menjadi jaminan atas hidup kami. Dan Engkau yang menjadi benteng dalam hidup kami. Haleluya. 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 Yuk mari berikan semangat yang baru bagi setiap kiri kanannya. Haleluya. Karena kita mau lebih bersemangat lagi untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk mari kita semuanya bertepuk tangan. Kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami mau bersuka cita Tuhan, memuji Engkau di tempat ini. Haleluya. Sama-sama kita nyatakan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku.
bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Layaklah Engkau dimuliakan Tuhan Yesus. Anak domba Allah Yesus Kristus Tuhan. Kami nyatakan segenap hati kami Tuhan. Kami mengangkat setiap tangan kami menyembah-Mu di tempat ini Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Kami nyatakan segenap hati kami. Sebab Engkau mulia dan layak disembah, yang duduk di tahta
kami itu kekal selama-lamanya Tuhan. Dan itu kami nantikan Bapa yang baik, dan akan tiba saatnya. Untuk itu Tuhan Yesus, kami semuanya akan mempersiapkan diri Tuhan untuk hidup di dalam Engkau. Terlebih lagi di masa muda daripada setiap umat-Mu ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Sungguh-sungguhlah mereka membukakan hati Tuhan Yesus. Sungguh-sungguhlah mereka untuk mengikut Engkau, bahkan mempersembahkan segenap kehidupannya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, mata rohani semakin terbuka menjadi milik setiap pemuda-pemudi remaja ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, supaya mereka mengerti perkara-perkara roh, mengerti yang akan kehendak-Mu, mengerti panggilan-Mu Tuhan di masa muda mereka, dan mereka menyambutnya dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, biar itu jadi bagi setiap pemuda dan remaja, dan sebentar mereka akan diperlengkapi dengan kebenaran-Mu. Berbicaralah Tuhan Yesus bagi setiap mereka, dan tidak satu pun Engkau lalui Tuhan, dan mereka sudah membukakan hati tentu Tuhan Yesus, mereka akan dipuaskan, dikenyangkan dengan kebenaran-Mu. Kuasa pengurapan-Mu sudah bekerja dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, dan segala pikiran setan kegelapan, dalam nama Yesus, pikiran mengembar tidak mengerti firman Tuhan, menolak firman Tuhan, kami usirkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita percaya bersama-sama, kita berkata amin. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk. Puji nama Tuhan, haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah, setiap pemuda-pemudi ya yang sudah dipilih, bahkan yang sudah dipanggil Tuhan, tetap setia mengikut Tuhan. Seperti ayat kemarin ya yang disampaikan saudara ya, yaitu dari Roma 12 ayat 11 ya. Apa dikatakan? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah seperti itu ya. Nah jadi biarlah firman Tuhan digenapi ya bagi setiap pemuda-pemudi, remaja. Jangan kerajinannya kendor, jangan saudara mau ya kerajinannya itu dikendorkan dari kehidupan saudara ya. Tapi biarkan, saudara, roh itu menyala-nyala terus. Karena ini kesempatan bagi saudara untuk hidup di dalam Tuhan. Ya, masa muda itu sekali atau dua kali? Sekali. Puji nama Tuhan, di masa muda saudara diselamatkan Tuhan, ya. Hidup di dalam Tuhan. Jadi itu satu anugerah yang luar biasa di dalam kehidupan bagi setiap pemuda-pemudi. Jadi saudara diselamatkan bukan hanya untuk menerima keselamatan. Tentu untuk apa saudara? Tuhan mau memakai setiap saudara. Katakan, Tuhan mau memakai saya untuk memuliakan Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Iya, ya. Jadi ingat saudara, jadi diselamatkan bukan hanya sampai kepada keselamatan, ya. Ada kehendak Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Karena setiap saudara itu punya potensi sesungguhnya. Hanya saudara yang belum mengeluarkan. Potensi yang dari dalam diri saudara itu belum dikeluarkan. Makanya tadi kan firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu itu kendor, tapi rohmu biarlah menyala-nyala. Roh itu di mana saudara? Di dalam, ya. Jadi itu harus dikobarkan, saudara kobarkan untuk tetap bernyala-nyala. Amin. Kalau roh saudara menyala-nyala tentu saudara akan bisa melayani Tuhan. Tapi kalau tidak menyala-nyala, ini ya untuk mengikut Tuhan saja itu sudah menjadi satu kesulitan yang besar dalam hidup saudara. Apalagi untuk mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Tidak akan bisa. Terjadi. Makanya firman Tuhan mengingatkan, ayo menyala-nyala supaya engkau bisa melayani Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi siapa yang menyalakan? Siapa yang menyalakan roh itu? Saudara. Haleluya. Ya. Saudara yang menyalakan roh itu sebab Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan saudara. Amin. Jadi ayo nyalakan. Jangan mau dihentikan. Apalagi saudara untuk dipadamkan. Ya.
Jangan saudara ya. Jadi mari, nah setiap pemuda-pemudi di satu anugerah Tuhan luar biasa harus saudara pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kesempatan yang Tuhan berikan harus saudara pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa saudara? Nah kesempatan itu tidak akan datang lagi nanti 2 atau 3 kali. Kesempatan itu Tuhan berikan 1 kali bagi setiap pemuda-pemudi. Haleluya. Nah ya, jadi mari. Nah dipergunakan dengan baik-baik. Makanya pemuda-pemudi bekerja keras saudara untuk memperlengkapi kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Nah ya, seperti Sabtu kemarin saudara itu hanya beberapa saja ya. Pada tidak mengerti firman Tuhan. Pada tidak ini ya, tidak memiliki firman Tuhan sehingga dia tidak bisa menuliskan. Nah itu harusnya tidak seperti itu ya. Jadi makanya semua sudah punya catatan kan. Jangan, yuk. Kegiatan yang lain tentu diindikan ya. Ditiadakan dulu, kita sungguh-sungguh saudara untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yuk kita baca Mazmur 37 ayat 4-6 diperhatikan. Nah ya supaya tahu saudara, karena sudah berapa minggu dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Nah ya, jadi itu berulang-ulang. Jangan hilang saudara, kan udah didengarkan, diucapkan lagi. Nah supaya firman Tuhan itu menjadi milik saudara. Kita baca ya, Mazmur 37 ayat 4-6, 1-2 ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, untuk mengerti firman Tuhan ini tentu saudara harus memberikan perhatian. Harus memberikan hati saudara ya, supaya bisa mengerti dan bisa mengerjakannya. Kalau tidak saudara hanya mendengarkannya kemudian berlalu ya. Padahal firman Tuhan disampaikan untuk didengar dan juga untuk diapakan? Dilakukan. Haleluya. Bukan didengar kemudian dilupakan. Nah kalau didengar kemudian dilupakan saudara, apa nanti yang saudara kerjakan? Apa yang saudara lakukan? Padahal Tuhan memanggil kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Nah karena dengan melakukan firman Tuhan, itulah membuat hidup kita berubah. Tanpa kita melakukan firman Tuhan tidak akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Haleluya. Karena hidup kita ini dituntun oleh firman Tuhan. Amin. Nah ya, jadi bagaimana ini? Nah bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah saudara yang kasih nama Yesus, nah yang sudah disampaikan minggu-minggu yang lalu ya. Jadi yang menjadi sukacita kita itu hanyalah siapa? Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan itu kekal, Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Kalau kita bergembira karena hal-hal yang di luar, enggak selamanya saudara yang di luar ini ada bersama dengan kita. Ya, jadi kalau kita, nah ini kan ya, kita buat sukacita kita karena hal-hal yang di luar. Nah ya kalau ada hal-hal yang di luar saudara yang membuat kita nyaman, membuat kita ini ya apa ya, berhasil, membuat kita senang. Lalu itu membuat kita bergembira. Lalu suatu saat nanti saudara kita tidak mendapatkannya, kita tidak memilikinya, kemudian kita tidak bergembira. Nah kan jadi kehidupan kita bukan ditentukan itu. Haleluya. Makanya firman Tuhan mengajari bagi setiap anak-anak Tuhan, ayo bergembira karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan ya apa yang diinginkan oleh hatimu. Haleluya. Jadi sukacita kita, kegembiraan kita karena Tuhan. Haleluya. Karena banyak hal yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Saudara ya, salah satu itu apa? Keselamatan kita diangkatnya. Nah ya, menjadi anaknya saudara, menjadi ahli warisnya, memperoleh hidup yang kekal. Nah ya, Tuhan sudah memberikan, itu satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Banyak di luar sana saudara, mereka mendengar firman Tuhan, mendengar tentang keselamatan, tapi mereka enggak mau menerimanya, bahkan mereka menolaknya ya. Bahkan saudara ada di luar sana, dia sudah diselamatkan tapi dia tidak mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Menganggap remeh dengan keselamatan, menganggap remeh dengan kehidupan rohani. Padahal saudara, nah ya keselamatan tersebut, kehidupan rohani tersebut harus dikerjakan. Haleluya, harus dikerjakan saudara. Bahkan kalau bisa itu yang terutama. Ya, kalaupun kita banyak kesibukan, banyak kegiatan saudara ya. Tapi kan bisa diatur waktunya. Haleluya,
nanti akan dikerjakan lagi. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, saudara datang ke sini bukan karena kelebihan waktu, ya. Bisa saja karena saudara meninggalkan dahulu pekerjaan saudara, kegiatan saudara, kesibukan saudara. Saudara tinggalkan dahulu karena mau datang beribadah, ya. Pulang ibadah mungkin saudara nanti saudara kerjakan, ya saudara lakukan lagi saudara. Nah ini kan lagi ya, selesaikan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah itu kan memang apa saudara ya, sudah mengerti bahwa perkara-perkara roh ibadah ini adalah hal yang perlu. Haleluya, hal yang perlu bagi setiap anak-anak Tuhan. Karena saudara di ibadah inilah nanti saudara dikuatkan, diteguhkan, bahkan diberkati, diperlengkapi. Haleluya, roh saudara nanti akan dibuat menyala-nyala untuk bisa menghadapi kehidupan ini. Haleluya. Nah ya, karena di luar sana tentu banyak hal yang akan menggoda, merayu saudara ya. Bagaimana supaya tidak hidup dalam Tuhan, bagaimana supaya tidak hidup dalam kebenaran, bagaimana supaya som-som kuku, bagaimana supaya naik turun kehidupan rohnya. Hari ini menyala, minggu depan tidak menyala ya. Hari ini sungguh-sungguh, nanti minggu depan tidak sungguh-sungguh. Nah saudara di luar sana tentu banyak yang saudara hadapin ya. Untuk mengacaukan kehidupan rohani saudara. Makanya Tuhan mau saudara, anak-anak Tuhan itu datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Karena firman Tuhan saudara dikatakan ibadah itu mengandung janji untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Jadi berguna saudara untuk hidup kita saat ini selagi masih ada di bumi. Dan tentu juga untuk hidup kita yang akan datang yaitu di mana? Di surga. Haleluya. Makanya kan kemarin salah satu ayatnya Ibrani 10 ayat berapa? 25. Apa dikatakan? Janganlah. Iya, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Lihat. Ingat ya, Ibrani 10 ayat 25. Ingat saudara. Ya, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, kenapa? Pertemuan ibadah ini saudara, nah ya, di setiap saudara kan ada api Roh Kudus, ada api Roh Kudus. Jadi kalau bersatu saudara, nah tentu api itu akan semakin menyala. Haleluya. Nah seperti bara api. Kalau bara api itu disatukan saudara, maka dia akan menimbulkan api. Haleluya. Bahkan semakin besar apinya. Tapi kalau saudara api atau bara tadi dipisahkan, ya masing-masing dipisahkan dengan jarak saudara. Nah sehingga nggak ada hubungan satu dengan lainnya. Akhirnya nanti api tersebut bisa apa? Mati, bisa padam. Haleluya. Ya, bisa padam. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Makanya jangan mau saudara ya ini meninggalkan pertemuan ibadah. Jangan mau saudara, jangan suka hidup untuk sendiri. Tapi ayo mari bergabung sesama anak-anak Tuhan. Haleluya. Nah supaya api Roh Kudus itu menyala di dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Nah ya, perjalanan saudara masih panjang. Nah ya, tidak sampai saudara misalnya minggu depan ya, atau tahun ini, tahun depan saudara nggak ada lagi. Tidak saudara, ya. Saudara kan masih muda. Nah, ya masih panjang nanti perjalanan hidup saudara. Apakah 30, 40 atau 50 tahun kalau Tuhan Yesus belum datang. Jadi sekarang harus kuat. Haleluya. Harus kuat dalam Tuhan. Amin. Nah supaya bisa ya menghadapi hidup selanjutnya. Jadi marilah kerjakan lakukan firman Tuhan ya. Bergembiralah dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Siapa mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan katakan saya. Iya yuk serahkan ya. Serahkan hidup saudara, serahkan roh saudara, jiwa saudara, tubuh saudara kepada Tuhan. Amin. Nah ya, dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saudara menyerahkan hidup dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membukakan jalan untuk segala sesuatu di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Yang penting ayo mari kerjakan lakukan firman Tuhan. Serahkan hidup, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak, Tuhan tidak akan berdiam. Amin. Tuhan kita tidak pernah ini ya terlelap, tidak pernah tidur saudara. Kapanpun saudara datang
kepada Tuhan, mau subuh, mau larut malam saudara, jam 12 atau pagi atau siang atau sore. Nah Tuhan itu tidak pernah tertidur, tidak pernah berdiam. Haleluya. Dia tetap ada bagi setiap anak-anak Tuhan untuk mendengar dan bahkan untuk menjawabnya. Kemudian dia katakan, dia akan memunculkan kebenaranmu. Lihat saudara. Nah ya, jadi Tuhan akan munculkan kebenaranmu kalau selama ini engkau hidup benar. Ya, selama ini saudara melakukan firman Tuhan, selama ini saudara patuh pada firman Tuhan, melakukan kebenaran. Nah selama ini saudara kerjakan, mungkin saudara bertanya-tanya, Tuhan aku kan sudah lakukan ABCD, aku kan sudah melayani, aku kan sudah menyerahkan hidup kepadamu. Tuhan Yesus, kenapa ya belum terjadi apa-apa dalam hidupku? Nah bisa saja mungkin saudara bertanya seperti itu ya. Tapi kalau memang saudara sudah melakukan firman Tuhan, sudah hidup saudara. Nah di dalam kebenaran tadi Tuhan berkata, ya itu semua tidak ada yang sia-sia. Haleluya. Tuhan akan munculkan kebenaranmu. Ya, Tuhan munculkan saudara. Berarti Tuhan tumbuhkan itu. Haleluya. Tuhan adakan dari kehidupan saudara. Tuhan akan perlihatkan itu. Tuhan akan munculkan kebenaran itu. Sehingga kebenaran itu menjadi nyata. Benar-benar nyata dalam hidup saudara. Amin. Makanya kan firman Tuhan berkata, Tuhan cari yang setia. Yang baik itu banyak saudara ya. Orang yang tidak dalam Tuhan juga bisa berbuat baik. Kenapa saudara? Dia menolong. Ya kan? Semua orang bisa mengerjakan, melakukannya. Apa yang ada pada dia mungkin dibagikan. Itu kan sudah perbuatan baik. Ada yang ini saudara susah, dia bisa menolongnya. Ada yang memerlukan misalnya materi. Nah setiap orang bisa saudara menolong. Ya. Jadi yang baik itu banyak. Tapi yang setia ini. Nah kepada siapakah Tuhan menemukannya? Ya ini yang Tuhan cari itu setia. Haleluya. Yang Tuhan cari itu setia. Katakan yang Tuhan cari adalah orang yang setia kepadanya. Iya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya. Jadi ayo bertahan dalam kesetiaan. Ya. Harus berjuang saudara untuk bisa setia. Haleluya. Harus berjuang untuk bisa setia saudara. Nah di dalam Tuhan. Nah ya. Karena itu yang Tuhan cari. Nah ya. Karena itu juga nanti saudara yang akan sampai kepada kehendak Bapa di sorga. Ya. Yang setia saudara. Tapi kalau tidak setia, nah itu tidak bisa dijamin. Ya, karena firman Tuhan tidak ada berkata seperti itu. Orang yang tidak setia, dia akan diselamatkan. Tidak ada seperti itu. Haleluya. Tapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, berarti setia saudara. Itulah yang akan diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Yolah mari pemuda-pemudi yang sudah dipanggil Tuhan. Yang sudah diselamatkan Tuhan. Ya, mari saudara. Ya saudara setia untuk mengikut Tuhan. Banyak di luar sana saudara. Ya, ditekan, diintimidasi untuk tidak bisa beribadah. Untuk tidak bisa mengikut Tuhan. Untuk tidak bisa melayani. Nah kita ini ya termasuk saudara diberi hak kebebasan untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Enggak ada larangan saudara, ini satu kesempatan saudara ya. Satu anugerah Tuhan yang luar biasa bagi Indonesia, bagi Yogyakarta. Nah setiap anak-anak Tuhan bisa beribadah. Ini satu anugerah Tuhan luar biasa. Nah di bangsa lain saudara enggak bisa dikejar-kejar. Mereka itu sembunyi-sembunyi beribadah ke hutan-hutan saudara. Ya, masuk ke dalam gua-gua. Alkitabnya pun saudara tidak lengkap. Karena kalau tahu ya, didengar saja menyebut nama Yesus, saudara siapapun itu, nah sudah dihukum mati. Nah kita masih bisa ini berseru-seru, ya Tuhan Yesus, saudara masih bisa berseru sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya, sekuat tenaga saudara. Saudara masih bisa berseru, masih bisa bersorak-sorak, memuji menyembah Tuhan, masih bisa bertepuk tangan dengan sekuat-kuatnya. Makanya yuk saudara ya. Nah hargakan, nah kesempatan ini, keadaan ini saudara yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Jadi jangan malu-malu pada saat memuji menyembah Tuhan, pada saat bertepuk tangan, ayo sungguh-sungguh berikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Jadi dikatakan Tuhan akan munculkan kebenaranmu. Haleluya.
Tapi kalau saudara memang setia melakukan kebenaran, satu saat Tuhan akan munculkan kebenaranmu. Karena saudara, segala sesuatu yang saudara lakukan untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia. Haleluya. Semuanya pun Tuhan perhitungkan, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Haleluya. Nah ya, seperti dikatakan saudara dari 1 Korintus 15. Saya percaya saudara sudah tahu firman Tuhan ini semuanya. Ayat ini 58, 1 Korintus 15 ayat 58. Kita baca bersama-sama ya, dan saudara catat. Yuk, 1, 2 ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Nah, ya. Jadi firman Tuhan berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Haleluya. Nah, Paulus menyampaikan kepada jemaat yang di Korintus. Hari ini firman Tuhan ini disampaikan kepada pemuda-pemudi gereja Kemenangan Iman Immanuel Yogyakarta. Haleluya. Dikatakan apa saudara? Berdirilah teguh, berdiri teguh dalam Tuhan, berdiri teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Jangan mau saudara ya digoyahkan, jangan mau saudara dibimbangkan, diragukan dengan firman Tuhan. Dikatakan jangan goyah. Sesudah itu apa saudara? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Makanya mari beri diri saudara untuk melayani Tuhan. Haleluya. Yang belum TDRK siapkan diri saudara ya. Untuk diperlengkapi. Supaya ada dasar bagi saudara untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Amin. Nah jadi saudara, kalau sudah berdiri teguh, Tuhan ingatkan jangan goyah. Kalau sudah berdiri teguh dan jangan goyah, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Ini sama dengan rohmu menyala-nyala. Karena dengan roh menyala-nyala, maka engkau akan bisa melayani Tuhan. Haleluya. Sama saudara, Roma 12 ayat 11 tadi. Ya, jadi biarkan rohnya menyala-nyala supaya bisa melayani Tuhan. Amin. Supaya giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan berkata sebab kamu tahu. Ya, jadi kamu harus tahu. Haleluya, katakan kamu harus tahu loh. Yuk katakan dulu kepada kiri kanannya, konsentrasi ya supaya bisa diikuti. Kamu harus tahu loh, tepuk saudara pundaknya. Iya, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Ya, jangan katakan sia-sia, sia-sia aku datang beribadah, sia-sia aku melayani, sia-sia aku ini. Nah ya, berdoa. Nah firman Tuhan berkata saudara, dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Haleluya. Makanya tadi firman Tuhan berkata satu saat saudara Tuhan akan memunculkan kebenaranmu. Ya, yuk mari kerjakan lebih lagi, sungguh-sungguh lagi saudara. Ya jangan letoy, jangan malas, jangan jadi lemah. Ya, harus bernyala-nyala. Haleluya. Karena satu saat Tuhan akan munculkan apanya saudara? Kebenaranmu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah ya, jadi luar biasa Tuhan kita saudara yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Oke. Kemudian dikatakan tadi saudara dia akan memunculkan kebenaranmu yang seperti terang. Ya, jadi tidak diam-diam. Tuhan akan munculkan kebenaranmu seperti terang. Jadi semua orang nanti akan kagum. Ya, semua orang nanti akan bisa melihatnya. Bahwa engkau itu memang benar-benar hidup dalam Tuhan. Haleluya. Benar-benar melakukan kebenaran. Ya, dia akan munculkan kebenaran seperti terang. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan setiap orang saudara akan diberkati. Dan akan terkagum-kagum. Amin. Haleluya. Yuk kita lihat saudara, Mazmur 1 ayat 6. 1, 2 ya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan ya. Jadi Tuhan itu mengenal jalan orang benar. Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Kita sudah dibenarkan oleh
darah Yesus. Amin. Jadi Tuhan mengetahui jalan-jalan hidup kita loh. Ya. Bukan hanya jalan-jalan hidup kita, hati kita juga Tuhan tahu. Ya, kerinduan kita akan Tuhan, ya Tuhan itu tahu. Haleluya. Pengenalan kita akan Tuhan, Tuhan itu tahu saudara. Sampai di batas mana. Apakah benar-benar kita rindu Tuhan? Benar-benarkah kita membukakan hati untuk Tuhan? Atau karena ini saudara ya, hanya karena apa saja ya, terpaksa ya. Atau saudara hanya ini saja ya, hanya sekedar saja, tidak sepenuhnya. Nah jadi Tuhan tahu, haleluya. Kalaupun saudara kita berkata, nggak ada kok yang tahu. Ya, mana ada yang tahu bagaimana kehidupanku sesungguhnya. Mana ada yang tahu hatiku yang sesungguhnya. Tapi Tuhan mengetahuinya. Haleluya. Nah ya, jadi Tuhan mengenal jalan orang benar. Makanya saudara yang kasih nama Yesus, hidup ini ayo benar-benar saja di dalam Tuhan. Amin. Ya, jangan sembunyi-sembunyikan saudara ya. Terbuka saja di hadapan Tuhan, itu lebih baik. Amin. Nah ya, itu lebih baik saudara ya. Sebab Tuhan mengenal. Nah jalan orang benar. Yuk Mazmur 18 ayat 30. 1-2 ya. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin. Nah, jadi dikatakan saudara firman Tuhan ini, adapun Allah jalannya apa? Sempurna, haleluya. Ya, jadi jalan-jalan Tuhan itu sempurna. Jadi kalau Tuhan sudah bekerja tidak pernah setengah ya. Kalau kita kan mau saudara ya, ya suara hati kita berkata, Tuhan berkata ayo berikan semua. Tapi saudara, nah kita bisa menahannya. Enggaklah setengah saja Tuhan, yang setengah untukku ya. Tapi Tuhan berkata, adapun Allah jalannya itu sempurna. Ya, jadi Tuhan gak pernah bekerja setengah-setengah. Haleluya, sempurna adanya. Amin. Haleluya. Makanya perlu kita ikuti saudara jalan-jalannya Tuhan tersebut. Amin. Karena jalan-jalan Tuhan itu sempurna. Haleluya. Kemudian dikatakan janji Tuhan itu adalah murni. Jadi gak ada kepalsuan. Mari kita tidak bimbangkan akan janji Tuhan. Amin. Katakan saya tidak akan bimbang. Saya tidak akan ragu dengan janji-janji Tuhan. Karena janji Tuhan adalah murni. Iya ya. Jadi murni saudara. Sempurna, murni. Nah ya, nggak ada di sana campurannya. Murni, tulus. Ya, sesungguhnya saudara. Nah itu adalah janji Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kasih nama Yesus, bukan karena Tuhan ada maunya. Makanya janjinya diberikan. Kalau manusia kan begitu ya. Dia berjanji saudara kepada seorang karena ada maunya. Satu saat nanti kalau aku perlu engkau, kau harus menolong aku ya. Sekarang aku akan berikan kepadamu. Tapi satu saat nanti kalau aku perlu pertolongan, kau harus bisa menolong. Nah saudara ya, jadi enggak murni. Tapi janji Tuhan adalah murni. Haleluya. Tuhan tidak akan menuntut saudara ya. Dengan janji-janjinya yang sudah digenapinya dalam kehidupan saudara. Tuhan tidak akan menuntutnya. Haleluya. Nah ya, saudara yang kasih nama Tuhan Yesus. Nanti kita akan lihat saudara apa dikatakan firman Tuhan. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Nah ya, jadi Tuhan itu menjadi perisai ya bagi setiap orang yang berlindung padanya. Jadi mari saudara minta ini ya perlindungan daripada Tuhan tiap-tiap hari. Haleluya. Yuk Mazmur 25 ayat 10. Satu dua ya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Jadi segala janji, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Nah ya, bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Makanya saudara ayolah milikilah janji-janji Tuhan. Amin. Miliki peringatan-peringatan Tuhan. Coba salah satunya apa janji Tuhan dalam hidup saudara? Yuk. Yuk katakan dulu kepada kiri dan kanannya. Yuk cari temannya satu orang. Satu kelompok 2 orang. Bisikan kan pasti yuk
Ayo, apa janji Tuhan? Ayo, ayo. Yang pemuda juga. Oke. Ayo, Andreas sama Moses. Ini David sama si Yorwen. Iya, Lindu dengan si ini Daud. Ya, Satrio nanti bisa gabung sama. Ya, ucapkan apa janji Tuhan? Sudah? Ada janji Tuhan? Ada janji Tuhan di hati saudara atau tidak ada sama sekali? Apa janji Tuhan? Firman Tuhan yang isinya tentang janji Tuhan. Ada? Ada enggak janji Tuhan di hati saudara? Nah, kalau ada pasti Tuhan genapi. Kalau enggak ada bagaimana? Bagaimana Tuhan menggenapinya dalam hidup saudara? Kalau di hati saudara enggak ada janji Tuhan. Ada? Sudah semuanya? Enggak apa-apa kalau saudara enggak tahu, buka Alkitabnya. Mungkin saudara ingat, oh tertulis di sini, tapi ayatnya aku belum tahu semuanya. Ya, sudah? Sudah David? Udah? Harus ada janji Tuhan disimpan di hati. Udah Satrio ke Ioren? Sudah? Yang lainnya? Sudah ya? Harus, yuk. Buka Alkitabnya, simpan di hati. Ini. Pindahkan ke hati saudara. Oke, sudah semuanya? Sudah David? Sudah ada janji Tuhannya? Yuk buka Alkitabnya sebentar. Bacakan dan pindahkan di hati. Nah ya, supaya saudara punya janji Tuhan. Oke, sudah semua ya? Haleluya. Yuk kita kembali pada firman Tuhan. Nanti saya tanya satu-satu. Jadi katakan segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Haleluya. Nah Tuhan pasti akan menggenapinya. Kita buka saudara dari kita Amsal. Pasal 35 sampai 6. Satu dua ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Berarti dia akan munculkan kebenaranmu, dia akan bertindak. Amin. Kalau apa saudara? Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Karena pengertian sendiri itu saudara kerap sekali bertolak belakang dengan kebenaran, dengan firman Tuhan. Makanya tadi diingatkan terus saudara, ayo isi hidupmu dengan firman Tuhan. Supaya apa? Ya supaya tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri. Tapi bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada firman Tuhan. Bersandar kepada janji-janji Tuhan. Amin. Nah ya. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi akui Tuhan dalam segenap kehidupanmu, dalam setiap perbuatanmu, dalam setiap rencana-rencanamu. Amin. Tuhan akan bertindak, dia akan berjalan di depan, maka dia akan membukakan jalan bagi setiap saudara ya. Tapi percaya kepada Tuhan saudara, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri ya. Hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan ya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi pemuda-pemudi memang harus kaya dengan firman Tuhan. Nah ya, suka dengan firman Tuhan. Baca saudara firman Tuhan tiap-tiap hari. Ya nggak bisa, nah anak-anak Tuhan itu nggak bisa lepas daripada firman Tuhan ya. Nggak bisa lepas saudara dari tidak memperlengkapi diri dengan firman Tuhan. Karena itu adalah makanan rohani saudara. Kalau saudara makan makanan rohani itu firman Tuhan, maka hidup roh saudara akan sehat. Haleluya, bahkan akan semakin bertumbuh. Amin. Semakin bertumbuh saudara ya, semakin kuat dia.
Nah, kuat di dalam Tuhan. Jadi firman Tuhan ini menjadi makanan dalam kehidupan rohani saudara ya. Jadi mari makan tiap-tiap hari. Berarti dengan cara apa? Membaca. Haleluya. Mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, seperti dikatakan Yosua 1 ayat 8. Apa dikatakan Yosua 1 ayat 8? Ya, enggak usah ditampilkan di layar. Yosua 1 ayat 8. Jangan buka dulu Alkitabnya. Coba ucapkan bersama-sama. Yosua 1 ayat 8. 1, 2 ya. Janganlah. Ayo laki-laki sebutkan. Iya, ada suara ini dari perempuannya beberapa orang. Oke, suara laki-laki dulu. Yosua 1 ayat 8. Ya. Enggak ditampilkan di layar ya. Yosua 1 ayat 8. 1, 2 ya. Janganlah perjalananmu, ya, haleluya. Oke, semua disimpan di hati ya, makanya bisa dikeluarkan. Ya, jadi yang di Alkitab itu harus dipindahkan ke hati. Kita ucapkan bersama-sama 1, 2 ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Nah, ya simpan di hati saudara ya. Jangan hanya ini ya, apa ya, keinginan-keinginan hati saudara aja ada di hati, tapi firman Tuhan gak ada, tergeser firman Tuhannya. Seharusnya saudara hati itu diisi dengan firman Tuhan. Amin. Nah ya, supaya tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri, tapi tetap percaya pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, bersandar kepada firman Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Nah ya, tidak ada satupun yang bisa menghalangi, membatasi kuasa Tuhan. Kalau Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa. Seperti dikatakan Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Efesus 3 ayat 20 sampai 21. 1, 2 ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah saudara ya, kan pernah saudara dengar misalnya seseorang atau hamba Tuhan berdoa, Tuhan engkau bisa melakukan jauh lebih banyak ya, jauh lebih besar daripada apa yang kami doakan dan pikirkan. Nah, jadi dari firman Tuhan ini diambil benar. Tuhan itu sanggup melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan dan apa yang kita minta. Haleluya. Maksudnya dari apa yang kita ucapkan. Karena pikiran kita, ucapan kita, perkataan kita tidak sempurna saudara. Tapi Tuhan tahu apa isi hati kita. Haleluya. Makanya dia katakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah ya, jadi Tuhan itu baik saudara ya. Karena Tuhan itu sempurna. Nah kita kan tidak sempurna. Nah kita nggak bisa mencapai kesempurnaannya, tapi luar biasa. Tuhan mau saudara melakukannya jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, daripada yang kita minta, daripada yang kita ucapkan. Karena apa? Tuhan tahu hati kita, ya. Tuhan tahu saudara apa sebenarnya. Nah yang kita mau, yang kita minta, tapi nggak sempurna kita ucapkan, nggak sempurna kita pikirkan saudara. Tapi Tuhan mengetahui hati kita, makanya Tuhan sanggup untuk menjawab doa kita. Haleluya, lebih daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Amin. Haleluya. Nah itu saudara, kalau Tuhan sudah munculkan kebenaran. Amin. Haleluya. Nah luar biasa ya. Oke kita lihat lagi yuk 1 Korintus 2 ayat 9.
1, 2 ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Lihat saudara, haleluya. Nah ya, jadi seperti ada yang tertulis, tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, ya. Ini juga kan sering didoakan Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat dengan mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dari dalam hati, semuanya pun Tuhan bisa Engkau lakukan. Haleluya. Nah itu ada ayatnya, ada dasar firman-Nya, yaitu 1 Korintus 2 ayat 9. Haleluya. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi memang benar Tuhan kita Tuhan sempurna, Dia sanggup melakukan segala perkara. Sekarang saudara, maukah kita? Nah percaya, maukah kita menyerahkan hidup kita saudara ya kepada Tuhan. Supaya Tuhan bertindak menggenapkan janji-janjinya, memunculkan kebenaran kita yang kita hidup di dalam kebenarannya. Haleluya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata ya. Mungkin gak pernah saudara lihat dengan mata. Nah itulah yang Tuhan berikan. Ya, bahkan dikatakan dan yang tidak pernah didengar oleh telinga. Ya, karena saudara ya, sepertinya itu gak mungkin saudara miliki. Tapi Tuhan berkata dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Gak pernah menginginkan saudara. Karena apa saudara ya? Kalau dilihat dari kehidupan kita, itu jauh lah, gak mungkin lah itu terjadi. Tapi saudara ternyata semuanya itu disediakan Allah untuk apa saudara? Untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Haleluya. Jadi kuncinya apa saudara? Mengasihi Tuhan. Amin. Mengasihi Tuhan. Ya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, Tuhan akan memberikan apa yang gak pernah saudara lihat dengan mata, apa yang tidak pernah saudara dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati saudara. Itu semuanya Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Jadi yuklah mari kasih Tuhan saudara ya. Mari mengasihi Tuhan saudara dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan saudara ya. Dengan segenap jiwa, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya yang luar biasa. Oke, puji nama Tuhan. Nah tadi dikatakan dari kitab Mazmur tadi ya, Ia akan munculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi hakmu saudara yang sudah Tuhan tetapkan menjadi hakmu, tidak ada satu pun yang bisa menghalanginya untuk menjadi milikmu. Amin. Haleluya. Karena kan firman Tuhan berkata Dia akan memunculkan hakmu seperti apa? Siang. Ya. Jadi kalau sudah Tuhan tetapkan itu menjadi milikmu, tidak ada satu pun yang bisa menghalangi. Amin. Siapapun itu saudara ya, gak ada satu pun yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Kalau Tuhan sudah menetapkannya itu menjadi milikmu. Haleluya. Dengan caranya Tuhan sanggup saudara ya memberikannya kepada saudara. Amin. Nah puji nama Tuhan ya. Seperti dikatakan yuk. Mazmur 9 ayat 4. Satu dua ya. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Nah saudara yang kasih nama Yesus ya. Jadi Tuhan kita itu duduk di atas tahta dan Dia sebagai hakim. Ya, sebagai hakim yang adil, yang melihat, mengetahui segala sesuatunya. Ya, haleluya. Siapa yang benar, siapa yang berhak untuk menerima apa yang sudah Tuhan tetapkan. Ya, jadi Tuhan itu melihat saudara dari sorga sebagai hakim yang adil. Oh ini ternyata harusnya punya si A, bukan untuk si B. Ya, padahal si B ini saudara berusaha dengan cara yang tidak baik. Ya, bagaimana supaya dia mendapatkannya. Tetapi saudara, ya Tuhan itu adalah hakim yang adil. Nah kalau Tuhan sudah tetapkan menjadi milik si A, maka itu akan tetap menjadi milik si A. Haleluya. Tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Kalaupun ada orang yang berniat jahat untuk merampas, ya untuk mengambil saudara, atau untuk ya berusaha dia, bagaimana supaya hak saudara itu tidak menjadi milik saudara. Tapi Tuhan adalah hakim yang adil. Dia ada di sorga, Dia akan melihat saudara. Maka Tuhan akan bertindak. Amin. Haleluya.
Tuhan akan bertindak bagaimana supaya hak yang sudah ditetapkan menjadi milik saudara itu tetap menjadi milik saudara. Amin. Nah ya, jadi tidak ada satupun yang bisa mengambilnya, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Nah ya, kalau Tuhan sudah bekerja dengan caranya saudara ya, cara Tuhan itu banyak. Mungkin kita berkata ini ya kita berpikir nggak mungkin lagi lah itu menjadi milikku, nggak mungkin lagi lah itu kembali menjadi milikku. Tapi mari saudara percaya pada Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil engkau duduk di atas tata. Jadi melihat segala sesuatunya karena duduk di atas tata. Tidak ada satupun yang terselubung, tidak ada pun satupun yang tersembunyi. Saudara, manusia bisa menyembunyikan, tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Haleluya. Mungkin saudara dengan Tuhan yang tahu ya apa yang menjadi pergumulan saudara ya, karena hak saudara nah itu diambil atau dirampas saudara ya. Nah, atau ada orang yang berusaha saudara untuk mengambilnya, merampasnya dari hidup saudara. Tapi Tuhan menjadi hakim yang adil, duduk di atas tata. Dia punya cara yang luar biasa bagaimana supaya hak saudara itu tetap menjadi milik saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah ya, jadi mari saudara percaya pada Tuhan, andalkan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Yuk, Bilangan 23:19. 1, 2 ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Oh enggak saudara, ya jadi Allah itu bukan manusia, bukan seperti maksudnya saudara. Nah kita ya pemikirannya cara-cara, nah ini ya hidup cara-cara untuk mengerjakannya. Tidak saudara, manusia bisa tidak menepatinya. Nah ya, dia bisa berjanji, dia berjanji tapi bisa tidak menepatinya. Dia bisa berbohong saudara, atau dia bisa lupa ya, karena banyak hal yang terjadi dalam kehidupannya. Tetapi firman Tuhan berkata Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Ya jadi Tuhan gak pernah menyesal, kalau Tuhan sudah berjanji ya Tuhan pasti akan menggenapinya. Amin. Haleluya. Nah ya, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Oh tidak saudara ya. Jadi kalau Tuhan sudah berfirman maka Tuhan akan melakukannya. Amin. Kalau Tuhan berbicara maka Tuhan akan menepatinya. Haleluya. Nah itulah saudara Tuhan kita ya. Kalau dia sudah berfirman maka Tuhan akan melakukannya. Tidak satu pun yang bisa menghalanginya, membatasinya. Amin, menggagalkannya. Kalau Tuhan sudah berbicara maka Tuhan akan menepatinya. Sekarang saudara, nah ya bagi setiap saudara, nah apakah firman Tuhan dalam hidupmu? Ya firman apakah yang sudah Tuhan sampaikan? Nah kembali lagi saudara ya, apakah ya yang Tuhan sudah sampaikan, apakah Tuhan sudah berbicara kepada saudara? Nah ya, apa yang disampaikannya kepada saudara? Apa yang dibisikkannya? Nah janji-janji apa yang ada dalam kehidupan saudara? Yang saat ini saudara pegang teguh. Satu saat saudara, maka Tuhan akan melakukannya. Amin. Tuhan akan menggenapinya di dalam kehidupan saudara ya. Jadi Tuhan akan munculkan hakmu seperti siang. Apa yang sudah Tuhan tetapkan itu akan tetap menjadi milikmu. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi sebab Tuhan berkuasa untuk melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk itu ayolah, yuk percaya penuh pada Tuhan saudara ya. Bukakan hati kepada Tuhan lebih lagi. Mari percaya penuh kepada firman Tuhan. Isi hidup saudara dengan kebenaran. Isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Dengan janji-janji Tuhan. Supaya masa muda saudara, nah seperti firman Tuhan tadi ya. Maaf bukan firman Tuhan tadi seperti pujian kita. Akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Ku akan terbang tinggi. Ya, terbang tinggi seperti Raja Wali. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama dengan Tuhan ya. Jadi mari pemuda-pemudi, nah ya Tuhan Yesus itu sudah menyediakan segala sesuatunya. Tapi adalah bagian daripada pemuda-pemudi untuk memperlengkapi kehidupannya dengan firman Tuhan. Amin. Nah supaya saudara tidak ketinggalan, tidak ini saudara ya, tidak hilang daripada janji-janji Tuhan. Amin. Ya.
Tuhan akan menggenapinya kalau hidup saudara memang diisi dengan perkataan Tuhan. Amin. Dengan janji-janji Tuhan. Jadi yuklah, mari berusaha saudara, jangan malas ya untuk mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan. Nah, daripada banyak waktu saudara untuk main game, ya kan? Untuk nonton saudara yang nggak perlu, atau bermain ke sana kemari, melakukan yang nggak baik, padahal firman Tuhan saudara lupakan. Ya, hidup rohani saudara dilupakan. Ya, nggak pernah mengisi hidup dengan firman Tuhan. Nggak suka saudara dengan firman Tuhan, tidak suka untuk baca firman Tuhan. Bahkan saudara sama sekali mungkin tidak ingat. Ya, dengan firman Tuhan, saudara ingat dengan firman Tuhan ya ini. Kalau misalnya pada saat ada ibadah. Kalau enggak ibadah, nah saudara sama sekali tidak tahu, tidak ingat firman Tuhan. Ya, nah ini jadi pelajaran. Nah bagi setiap pemuda-pemudi ya, supaya enggak terjadi lagi seperti itu. Karena saudara ternyata kurang rajin. Ya, untuk apa? Untuk memperlengkapi hidup dengan firman Tuhan. Kurang rajin saudara. Ya, memperlengkapi hidup dengan firman Tuhan, mendengarkannya banyak. Nah tapi saudara memperlengkapinya, mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan itu ternyata kurang. Makanya pada saat minta dikeluarkan, nah saudara kebingungan karena memang gak ada. Apa yang saudara keluarkan ya gak ada. Karena memang gak berusaha, ya kan, mengisi hati saudara dengan firman Tuhan. Nah ya, jadi marilah pemuda-pemudi ya tidak lagi terjadi seperti itu. Haleluya. Nah ya, yuk mari perlengkapi hidupnya dengan firman Tuhan. Berusaha saudara ya, dengan waktu-waktu yang ada. Nah ya, saudara bagi bagaimana supaya punya hati, punya waktu saudara untuk memperlengkapi hidup dengan firman Tuhan. Amin. Nah supaya saudara memiliki janji-janji Tuhan, saudara memiliki firman Tuhan dan saudara pegang teguh, maka itu akan digenapi dalam kehidupanmu. Haleluya. Tuhan akan memunculkan hakmu seperti siang. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi apa yang sudah Tuhan tetapkan menjadi milikmu, tidak ada satupun yang bisa mengambilnya dari saudara ya. Karena Tuhan berkuasa untuk bisa mengerjakan dan melakukannya. Oke, puji nama Tuhan. Ya, mari pemuda-pemudi saudara bisa ulang-ulang lagi ya firman Tuhan ini. Nah supaya benar-benar melekat menjadi milik saudara ya. Karena ini terakhir firman Tuhan dari tema percayalah kepada Dia dari Mazmur 37 ayat 4 sampai 6. Nah ya, jadi mari ulang-ulang kembali saudara supaya firman Tuhan ini tidak berlalu ya. Karena Sabtu depan akan lain lagi dan ini tetap ada di hati saudara ya. Tidak hilang saudara, nanti diisi lagi yang baru dia hilang, bukan seperti itu ya. Tapi biar ini melekat di hati saudara. Amin. Dan saudara mengerjakan, melakukannya, maka Tuhan akan bekerja saudara untuk melakukan apa menjadi bagiannya bagi setiap pemuda-pemudi. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, mari kita menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari semua bangkit berdiri. Mari sungguh-sungguh saudara fokus ya. Mari pemuda-pemudi kita datang kepada Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya, karena kami percaya kepadamu Tuhan. Kau menjadi pengharapan dalam hidup kami. Engkaulah kebenaran kami Tuhan. Mari kita angkat hati kita dan tangan kita kepada Tuhan. Dengan segenap hatimu, mari datang menyembah kepada Tuhan. Oh terpujilah namamu Tuhan. Oh ramaseka ramadana. Oh ramalabantaka ramaseka ramadana. Dengan segenap hati kita nyatakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ada bagiku
kepadamu Bapa yang baik selama-lamanya. Tuhan, kami percaya kepadamu, kami percaya kepada kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya kepada janji-janji-Mu Tuhan Yesus, karena Engkau akan memunculkan kebenaran kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan juga Engkau akan munculkan hak kami Tuhan Yesus. Apa yang Engkau sudah tetapkan menjadi milik kami Tuhan, tidak satu pun yang bisa mengambilnya daripada kehidupan kami, sebab Engkau berkuasa Tuhan Yesus menggenapinya, melakukannya. Sepanjang kami tak percaya, tetap mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Dan tetap Bapa hidup di dalam Engkau Tuhan Yesus. Tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Tapi kami percaya kepadamu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Ajaib luar biasa Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah ngeteraikan firman-Mu yang sudah diterima bagi setiap umat-Mu Tuhan. Firman itu menjadi milik mereka dan mereka melakukannya, mengerjakannya. Di dalam nama Yesus, jadilah bagi setiap pemuda-pemudi remaja yang dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terus berkati. Mari silakan duduk. Haleluya. Ada yang baru pertama kali datang beribadah? Ada yang baru pertama kali datang beribadah? Ya, ada. Sudah pernah. Udah ya. Oke, puji nama Tuhan lah ya. Terus berkati. Mari setiap pemuda-pemudi tetap setia. Haleluya. Dan terus ini ya, mengerjakan dari setiap ininya, wilayahnya ya, agar semuanya sungguh-sungguh bergairah saudara dan semuanya setia untuk ini ya, untuk datang beribadah. Oke, puji nama Tuhan. Yuk mari kita teruskan ya, caranya. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau mendengarkan pengumuman kita pada hari ini. Besok hari Minggu, ada 2 kali ibadah di tempat ini. Minggu Raya pagi masuk jam 8 dan ibadah Minggu Raya sore masuk jam 5 sore. Haleluya, mari semua pemuda-pemudi remaja datanglah beribadah kepada Tuhan. Dan hari Sabtu depan kembali ibadah pemuda-pemudi remaja di tempat ini masuk jam 6 sore. Mari semuanya bergegas untuk datang tepat waktu. Haleluya. Jam 6 kita mulai ibadah pemuda-pemudi remaja. Kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, kita sama-sama menyembah Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan juga bahwa teman-teman kita yang hari ini mereka tidak datang beribadah, bawa mereka untuk hari Sabtu depan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita saling menasehati. Haleluya. Semakin kita giat melakukan ibadah kita saling mengingatkan, haleluya, untuk membawa mereka datang beribadah pada Tuhan. Janganlah kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena tadi disampaikan Ibu Gembalakan bahwa ibadah itu mengandung janji. Janji untuk hidup ini dan juga untuk hidup yang akan datang. Haleluya, puji nama Tuhan. Penginjilan perkunjungannya mari terus dikerjakan di setiap wilayahnya masing-masing. Baik di timur, barat, utara, dan selatan. Untuk tanggal 17 Agustus, jangan lupa ada KKR Pemuda-Pemudi Remaja. Kita kerjakan penginjilan perkunjungannya, kita siapkan jiwa-jiwa untuk kita bisa bawa di ibadah KKR Pemuda-Pemudi Remaja pada tanggal 17 Agustus tahun 2024. Haleluya. Dan juga untuk tanggal 31 Agustus di tempat ini, kita masih ingat semua, ada yang luar biasa, ada yang spesial, ada hamba Tuhan dari Singapura akan melayani bersama-sama dengan pemuda-pemudi remaja di tempat ini. Haleluya. Maka kita persiapkan jiwa-jiwa untuk kita bisa datang bawa mereka untuk beribadah di tempat ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Haleluya. Haleluya, kita mau memberikan persembahan. Mari pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Haleluya, sebelum kita memberikan persembahan, kita satu hati kita berdoa.
Haleluya Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian syukur Tuhan kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan, ibadah pemuda-pemudi remajamu Bapa. Terima kasih juga untuk kebenaran firman-Mu Bapa, di dalam nama Yesus yang sudah kami terima pada hari ini Bapa. Biarlah seluruh pemuda-pemudi remajamu Tuhan akan memegang setiap janji-janji-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, dan setiap janji-Mu Bapa, teguh kuat di dalam kami Bapa, sehingga kami benar-benar Tuhan menghidupi Tuhan dalam nama setiap kebenaran firman-Mu, melakukannya Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Engkau memberkati seluruh kehidupan pemuda-pemudi remajamu Bapa, studi kami Bapa, di dalam nama Yesus, pekerjaan kami, bahkan perkuliahan kami, Engkau juga yang memberkatinya. Bahkan orang tua kami yang menjadi saluran berkat kami, Engkau yang memberkatinya Bapa, di dalam nama Yesus. 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda Engkau kembalikan Tuhan di dalam nama kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap Tuhan memberikan persembahan kami Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Terima kasih Bapa, syukur bagi Tuhan, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yang siap memberi katakan saya. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita, amin. Haleluya. Setiap harinya ditunjukkan kasih setianya bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Haleluya, kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami nyatakan setiap pujian kami dengan sukacita. Sama-sama kita nyatakan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Mari semuanya bangkit berdiri. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dan kuasa-Mu ajaiblah, kuasa dalam namanya. Katakan, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Sekali serukan, Yesusku luar biasa. Kita beri kemuliaan bagi Yesus yang luar biasa. Terima Amin. kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk lawatan-Mu yang sudah terjadi di ibadah pemuda remaja pada hari ini. Dari awal pertengahan hingga pada saat ini Tuhan, pujian-pujian musik celebration sudah kami persembahkan. Biarlah menjadi persembahan harum menyenangkan Engkau, bahkan kebenaran-Mu sudah disampaikan. Dan umat Tuhan, pemuda-pemudi menerimanya dengan sukacita, sehingga mereka memiliki firman Tuhan dan mereka mengerjakan, melakukannya Tuhan. Karena dengan itu akan mengubahkan kehidupan mereka. Terima kasih Bapak untuk semua pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik sorga. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Sabtu depan tentulah ibadah pemuda-pemudi remaja yang semakin luar biasa. Karena setiap pemuda remaja tentu ambil bagian mengerjakannya Tuhan. Membangun pekerjaan-Mu Tuhan. Khusus di ibadah pemuda remaja ini dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan sebentar Tuhan Yesus, oh Bapa yang baik sorga, kami akan pulang tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai perlindungan pada menjadi milik kami. Kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Dan besok hari kami akan datang ibadah Minggu Raya pagi atau ibadah Minggu Raya sore dengan penuh kerinduan. Dan nanti Tuhan Yesus akan masuk dalam kelompok untuk membicarakan Tuhan Yesus, mempersiapkan jiwa-jiwa yang akan dibawa Tuhan Yesus pada KKR kemerdekaan Sabtu 17 Agustus ini Tuhan. Dalam nama Yesus semua bersuka cita mengerjakannya. Dalam nama Yesus, dan nama Yesus roh jahat, setan, penipu, kegelapan, mau celaka, pengganggu, pengacau, pencuri, perampok, pelanggaran, penyakit, kelemahan. Kami suka semua dalam nama Yesus tidak bisa menjamah kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami terima berkat daripada-Mu Tuhan. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat, Segala puji
jangan pulang dahulu.